Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan salah satu materi pada mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu mengenai pendekatan pembelajaran dengan teori behavioristik. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aida Citya Pramesti dari program studi S1 Bimbingan dan Konseling dengan NIM 2001111600402. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Khairunisa dengan NIM 20011160415. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Indayana dengan NIM 20011160447. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Della Genita Permata Hatiwayudi bernomor NIM 20011600408. Nah, yang akan kita pelajari pada bab pendekatan pembelajaran dengan teori behavioristik ini yaitu yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai pengertian dari teori behavioristik. Yang kedua yaitu mengenai tokoh-tokoh penting teori behavioristik. Yang ketiga mengenai ciri-ciri dari teori behavioristik. Yang keempat mengenai aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Dan yang kelima mengenai kekurangan dan kelebihan dari teori behavioristik. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertiannya. Teori belajar behavioristik adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Teori ini disebut juga dengan teori conditioning karena belajar tidaknya seseorang bergantung kepada faktor kondisional yang diberikan oleh lingkungannya. Jadi, pendekatan pembelajaran dengan teori behavioristik adalah proses belajar untuk mengubah perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan perilaku terjadi melalui rangsangan atau stimulus yang menimbulkan respons. Rangsangan dapat berupa lingkungan belajar, dan respon dapat berupa dampak perilaku dari stimulus yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh teori behavioristik, yaitu yang pertama adalah Thorndike, lalu Ivan Petrovich, kemudian Watson, dan yang terakhir Burrhus. Yang pertama adalah menurut Thorndike, salah seorang pendiri aliran tingkah laku. Teori behavioristik ini dikaitkan dengan belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang berupa pikiran, perasaan, atau gerakan dan respons yang juga berupa pikiran, perasaan, dan gerakan. Menurutnya, perubahan tingkah laku boleh berwujud sesuatu yang konkret, yaitu dapat diamati, atau sesuatu yang non-konkret adalah tidak bisa diamati. Dalam implementasinya, siswa sekolah dasar mengalami peningkatan kemampuan membaca dengan adanya interaksi siswa dalam media belajar. Dalam hal ini, berupa media cerita bergambar. Belajar dengan menggunakan media pembelajaran akan terbentuk proses penguasaan karena adanya interaksi dalam belajar. Menurut Thorndike, tidak menjelaskan bagaimana cara mengukur berbagai tingkah laku yang non-konkret, yaitu pengukuran suatu hal yang menjadi obsesi semua penganut aliran tingkah laku. Tetapi Thorndike telah memberikan inspirasi kepada pakar lain yang datang sesudahnya. Teori ini disebut sebagai aliran koneksionisme. Prosedur eksperimennya ialah membuat setiap binatang lepas dari kurungannya sampai ke tempat makanan. Dalam hal ini, apabila binatang terkurung, maka binatang itu sering melakukan bermacam-macam kelakuan, seperti menggigit, menggosokkan badannya ke sisi-sisi kotak, dan cepat atau lambat binatang itu akan tersandung pada palang sehingga kotak terbuka dan binatang itu akan lepas ke tempat makanan. Yang kedua, yaitu menurut Ivan Petrovich, pengkondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaan terhadap hewan, di mana perangsang asli
dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Dari contoh tentang percobaan dengan hewan, bahwa dengan menerapkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara dengan mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respons yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Yang ketiga yaitu menurut John Watson. Berbeda dengan Thorndike, menurut Watson, pelopor yang datang sesudah Thorndike ini, stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang bisa diamati. Dengan kata lain, Watson mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi dalam belajar dan menganggapnya sebagai faktor yang tidak perlu untuk diketahui. Bukan berarti semua perubahan mental yang terjadi dalam benak siswa itu tidaklah penting. Semua itu penting, akan tetapi faktor-faktor tersebut tidak bisa menjelaskan apakah proses belajar sudah terjadi atau belum. Hanya dengan asumsi demikianlah, menurut Watson, dapat diramalkan perubahan yang akan terjadi pada siswa. Hanya dengan demikian pula, psikologi dan ilmu belajar dapat disejajarkan dengan ilmu lainnya seperti fisika atau biologi yang sangat berorientasi pada pengalaman empiris. Berdasarkan uraian ini, penganut aliran tingkah laku lebih suka memilih untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak bisa diukur, meskipun mereka tetap mengakui bahwa hal itu tetaplah penting. Dan yang terakhir adalah menurut Bruce Frederick Skinner. Menurutnya, deskripsi antara stimulus dan respons untuk menjelaskan perubahan tingkah laku dalam hubungannya dengan lingkungan. Menurut versi Watson tersebut adalah deskripsi yang tidak lengkap. Respons yang diberikan oleh siswa tidaklah sesederhana itu, sebab pada dasarnya setiap stimulus yang diberikan berinteraksi satu dengan yang lainnya, dan interaksi ini akhirnya mempengaruhi respons yang dihasilkan, sedangkan respons yang diberikan juga menghasilkan berbagai konsekuensi yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkah laku siswa. Oleh karena itu, untuk memahami tingkah laku siswa secara tuntas, diperlukan pemahaman terhadap respon itu sendiri dan berbagai konsekuensi yang diakibatkan oleh respons tersebut. Skinner juga memperjelaskan tingkah laku hanya akan membuat segala sesuatunya menjadi bertambah rumit. Sebab alat itu akhirnya juga harus dijelaskan lagi. Misalnya apabila dikatakan bahwa seorang siswa berprestasi buruk, sebab siswa ini mengalami frustasi akan menuntut perlu dijelaskannya apa itu frustasi. Penjelasan tentang frustasi ini besar kemungkinan akan memerlukan penjelasan lain dan begitu juga dengan seterusnya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori behavioristik. Pasti teman-teman sudah memahami kan apa itu teori behavioristik, kemudian tokoh-tokohnya siapa saja, seperti yang dibahas oleh teman-teman sebelumnya. Dan kini bersama Della Genita, kita akan membahas bersama tentang apa saja ya ciri-ciri teori behavioristik. Ada yang tahu? Ya, ada 3 ya teman-teman ya secara garis besar. Nah, yang pertama, teori behavioristik hanya mempelajari tentang tindakan yang dapat diamati. Maksudnya apa? Maksudnya, tindakan yang tidak dapat diamati seperti kebatinan itu dikesampingkan dalam teori behavioristik atau tidak dipelajari. Seperti dalam pengertiannya, teori behavioristik hanya mempelajari dan merubah perilaku yang dapat diamati, diukur, dan juga dinilai gitu teman-teman. Yang kedua adalah teori behavioristik mencari unsur-unsur yang sederhana seperti tindakan refleks. Jadi perilaku itu berasal dari sebuah rangsangan yang direspon. Nah, respon yang refleks inilah yang dipelajari dalam teori behavioristik sehingga pendidik dapat menentukan strategi untuk memperbaiki perilaku peserta didik seperti itu, supaya peserta didiknya dapat mengembangkan keterampilannya. Dan yang ketiga adalah teori behavioristik percaya bahwa semua orang itu sama sejak dilahirkan. Lalu apa yang membuat berbeda?
membuat berbeda itu adalah lingkungannya, pendidikannya, itu yang membuat berbeda, sehingga mempengaruhi respon refleks dari seseorang tersebut. Nah, jadi ada 3 ya teman-teman. Masih ingat kan apa saja itu? Yang pertama, aliran behavioristik mempelajari tingkah laku yang dapat diamati. Yang kedua, aliran behavioristik mencari unsur-unsur sederhana seperti tindakan refleks. Yang ketiga adalah aliran behavioristik mempercayai bahwa semua orang itu sama sejak lahir. Karena kita sudah memahami bersama, ayo kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ditekankan pada penambahan pengetahuan. Selain itu, siswa dituntut untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari. Yang kedua, sifat materi pembelajaran bersifat mendalami pengetahuan. Yang ketiga, karakteristik siswa. Karakteristik siswa berpikir mandiri dan cekatan. Yang keempat, media dan fasilitas pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objek pasti, tetap, dan tidak berubah. Yang keenam, teori behavioristik memandang bahwa sebagai sesuatu yang ada di dunia nyata telah terstruktur dan teratur, maka siswa atau orang yang belajar harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan lebih dahulu secara ketat. Hai, kembali lagi dengan Della Genita. Kali ini kita akan membahas tentang kelebihan-kelebihan apa saja yang dimiliki oleh teori behaviorisme jika diselenggarakan di dunia pendidikan. Langsung saja kita ke kelebihan yang pertama. Kelebihan yang pertama adalah sesuai dengan pembelajaran. Jadi, tujuannya adalah untuk membuat peserta didik lebih mandiri, lebih disiplin, dan juga dapat mempraktekkan materi yang sudah disampaikan oleh pendidik. Adapun kelebihan yang kedua adalah materi pembelajaran dirancang secara khusus. Jadi pendidik membuat rancangan pembelajaran secara sedetail mungkin sehingga para peserta didik dapat mempersiapkan diri untuk mempelajari materi-materi yang akan disampaikan. Nah, untuk kelebihan yang ketiga adalah membangun konsentrasi peserta didik. Memang dalam teori behaviorisme ini peserta didik dituntut untuk konsentrasi agar dapat memahami materi dari pendidik dan dapat mempraktekannya dengan baik. Seperti itu. Nah, adapun kelebihan yang keempat adalah sesuai dengan pemahaman belajar pada anak. Pasti ada anak-anak yang masih membutuhkan arahan yang lebih dari Bapak Ibu guru. Nah, arahan-arahan inilah yang dapat membuat anak tersebut mengubah pola pikirnya menjadi lebih baik lagi dan dapat berkonsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Dan kelebihan yang kelima adalah perubahan belajar menjadi tolak ukur keberhasilan. Tentu saja perubahan yang ke arah lebih baik ya. Pendidik juga dapat lebih jeli dan juga dapat lebih peka untuk menentukan strategi pembelajaran yang akan dilakukannya agar siswa-siswi dapat lebih lagi dalam memahami, kemudian lebih inovatif dan kreatif untuk mengikuti pembelajarannya. Nah, itu tadi kelebihan-kelebihan dari teori behavioristik. Adapun kekurangannya, yang pertama adalah hanya berpusat pada pendidik. Hal ini membuat peserta didik kurang inovatif, kurang kreatif, yang membuat peserta didik pun kurang dapat menyuarakan pendapatnya, seperti itu. Nah, kekurangan yang kedua adalah lebih mengutamakan hafalan dibandingkan dengan latihan. Karena ini termasuk teori yang lama, maka hafalan lebih penting daripada latihan. Karena dalam teori ini jika terdapat kesalahan sedikit saja biasanya peserta didik pun dihukum, seperti itu. Nah, adapun kekurangan yang ketiga adalah pembelajarannya tuh lebih kaku dan juga lebih membosankan.
karena hanya sebatas hafalan, kemudian peserta didiknya kurang dapat menyuarakan pendapatnya sehingga terkesan kaku dan membosankan. Hanya saja di sini biasanya ada reward jika peserta didik mampu untuk melaksanakan challenge dari pendidik, seperti itu. Dan kekurangan yang keempat adalah peserta didik pun dibentuk menjadi pasif karena kurang dapat menyuarakan pendapat tadi ya, sehingga peserta didik pun lebih terlihat pasif. Nah, tadi kekurangan-kekurangan dari teori behavioristik, teman-teman. Semoga kalian dapat memahami dari materi-materi yang kami telah sampaikan tadi. Nah, demikian presentasi dari kelompok 3. Kami berharap semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.